Roma 10 nomor 12 Allah itu Tuhan. Tetapi di dalam Roma 10 nomor 9 Yesus adalah Tuhan. Berarti kau memang betul ya mengakui ya bahwa Kristen adalah Tuhannya 3 ya. Dia mulai ketik itu. Dia tadi tidak percaya. Ya kan? Ya kan? Saya terangkan begini. Enggak. Saya Tuhan, dengar dulu. Yesus itu adalah Tuhan. Allah juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Berarti sudah benar bahwa kalian punya 3 Tuhan. Enggak ada lagi. Selesai itu. Sebenarnya kalau mendengarkan dengan baik itu saya jelaskan. Oke, saya jelaskan begini. Ya, jelaskanlah. Konsep keimanan Kristen itu berbeda dengan konsep keimanan Islam. Islam itu kan bahwa Allah yang mereka yakini, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang tak terhingga. Tetapi dalam konsep Kristen itu Allah yang diyakini itu Allah yang maha tinggi, maha besar itu hadir nyata dalam kehidupan sejarah manusia. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu berbentuk apa? Milion. Roh. Ya, Roh Kudus berbentuk apa pada waktu pembaptisan? Burung merpati. Berarti benar ini ya. Ini Roh Kudus ini. Roh Kudus ya. Iya kan? Terus Roh Kudus ini. Nih, ini soal Roh keimanan. Kudus. Iya, ada Roh Kudus di sini, Burung merpati kan? Iya. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus berarti ada 2 Roh Kudusmu. Iya, saya yakin. Iya. Dan membingungkan. Iya. Membingungkanmu kan? Berarti itu Tuhan ya. Yang tadi burung merpati yang saya tunjukkan Tuhan lah ya. Betul ya? Betul. Dan menarik ya. Dan menariknya begini. Udah ganti sampai aja, sama dia. Ganti aja. Oke, Bang Gilion. Anda silakan di mute dulu, Bang Cepe silakan. Oke, selamat pagi Kak Nora. Pagi. Dan semuanya ya, saudaraku ya. Bang Cepe, Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Di room ini tidak penghujatan ya. Gak ada Baik hujatan. Muslim maupun Kristen tidak boleh ada penghujatan. Kalau penghujatan mohon Tidak maaf, ada penghujatan. saya akan turunkan. Iya, saya hanya mengingatkan. Baik Muslim maupun saudara Kristen tidak boleh ada penghujatan. Silakan. Siap. Kak Nora, kakak tadi kan berkata bahwa Tuhannya Kak Nora itu berapa? 1, sama seperti orang Yahudi 1. 1 itu nyata nggak? Menurut kakak Nyata 1 itu nyata nggak? Nyata dari ciptaannya. Nyata dari ciptaannya. Bukan masalah ciptaan. Angka 1 itu nyata nggak? Alah, kau punya Tuhan 3 aja nyata nggak sekarang 3-nya? Nyata dong. Mana? Bapak mana? Bapak mana? Tuhan saya 1. Saya bisa buktikan dia 1. Siapa Tuhan kamu? Namanya Yesus. Bapak siapa? Dia sendiri. Oh, berarti waktu Yesus disalibkan, Bapak disalibkan. Pertanyaan kakak jangan ke situ. Kakak buktikan dulu. Saya kan bertanya sama kakak nih. Kakak bilang 1. Yesus, 1 itu dari mana? Dengar dulu. 1 Tuhan itu saya dari 1. mana? Kau bilang begini. Dari mana? Tuhan saya 1. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Bapak siapa? Ya Yesus itu. Berarti waktu Yesus disalibkan, Bapak juga disalibkan. Karena mereka 1. Betul tidak? Jangan lari ke sana. Kakak kan minta bukti. Saya mau bukti. Kakak berkata, dengar dulu. Kamu yang bawa. Tanya dulu. Karena kakak mengaku Tuhan kakak kan 1. Buktikan dong dari mana 1 tadi. Sekarang begini. Buktikan dong. Buktikan dulu 1-nya kakakku. Karena angka 1 itu nyata, Kak. Kenapa kok lari? Nyata. Dari apa? Dari ciptaannya. Saya bernafas karena apa? Karena izin dari Tuhan saya, Allah saya. Dari mana Anda tahu itu 1? Allah. Loh. Karena di dalam surat At-Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya.
Sesungguhnya aku adalah Tuhan, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sudah selesai. Itu tidak membuktikan satu, Kak. Loh, landasan Ya. keimanan seorang Esa, manusia. Esa, Sebentar, Bang Benny. Esa, Bunda, Bang Benny, jangan Esa. masuk dulu, biar jangan kita buyar. Landasan keimanan kau dari kitab suci kau yang dibawa oleh para pendeta. Pendeta berkhotbah dari mana landasannya? Jelas dari kitab suci kau. Landasan keimanan kami dari Al-Quran. Dalam surat At-Taha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Tiada Tuhan selain aku. Siapa namanya? Yaitu Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Nah, di dalam kitab sucinya orang Yahudi, Tuhan mereka aja memperkenalkan dirinya. Nggak usah walaupun dia dulu, belum menyebut nggak usah namanya. dulu ke kitab Nah, suci, sekarang Kak. pertanyaan saya, di dalam Bible kau, di mana Yesus memperkenalkan Gak usah dirinya dulu ke adalah kitab Tuhan. suci. Buktikan Di dulu dalam Tuhan surat itu satu At-Taha gitu ayat loh. 14, Allah Apa di situ? memperkenalkan dirinya. Kau kalau Ayo. tidak bisa diajak diskusi, saya berhak menurunkan kau. Saya dengarkan. Kau tadi mengatakan dari mana kau tahu Nora kalau Tuhanmu satu? Dari Toha ayat 14. Allah memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Siapa nama Tuhan itu? Allah. Nah, sekarang kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kau. Bapa siapa? Tuhan kau juga. Bapa itu adalah Yesus. Yesus adalah Bapa. Jadi ketika Yesus disalibkan, Bapa ikut disalibkan? Tidak. Tapi Satu. Yesus dengan Bapa satu. Gini Kak. Dengar dulu. Satu bisa dibuktikan nggak? Aduh, satu bisa dibuktikan nggak? Kalau saya bilang Allah itu namanya cuma Allah. Kau tidak, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Berarti berapa Tuhan kau? Satu bisa Karena dibuktikan nggak gitu loh? Kau Jawabannya, bisa jawabannya. diajak diskusi. Kau bisa diajak diskusi nggak? Satu bisa dibuktikan. Satu ya satu, ini satu, ini satu, ini satu. Satu, bisa kau buktikan. Satu. Kalau saya pecahkan, tetap dia akan menjadi satu, cuman menjadi puing. Paham kau? Kau tuh yang belajar. Kalian Kristen, kalian tidak belajar. Satu bagaimana membuktikan satu? Ya satu, ini satu. Sekarang Nelion, ku tanya sama kau. Kau satu enggak? Kau satu enggak? Kau satu enggak? Sebenarnya tadi saya mau Kau jelaskan. satu enggak? Saya- Kau satu enggak? Nelion, kau satu enggak? Kalau diberi ruang itu kita jelaskan dengan baik-baik. Tapi ya Kau kalau ngomong itu gak usah lebih sama saya. Saya diskusi, saya tidak suka yang mencele-mencele. Saya ingatkan sama kau. Saya ingatkan sama kalian Kristen. Walaupun dengan saudara Muslim. Saya diskusi bukan orang yang mencele-mencele. A, B, B. Satu, bisa buktikan satu enggak? Di dalam surat Toha ayat 14. Tuhan kami memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illallah. Udah selesai. Kamu apa? Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan. 3 nama Tuhan kau. 1 Bapa, 1 Yesus, 1 Roh Kudus. Kami siapa? Allah. Ditanya pun sama anak kecil ya. Anak kecil yang 7 tahun. Siapa nama Tuhan kau nak? Allah tante. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad tante. Terus kitab kamu apa? Kitab Al-Quran tante. Kau ditanya, Nelion, siapa nama Tuhan kau? Yesus. Terus Bapa yang di dalam Bible kau siapa? Tuhan juga. Roh Kudus? Tuhan juga. Dia itu begini, Nora, dia itu 3 pribadi 1 hakikat. Di dalam keilahian panjang kau menjabarkannya. Kalau Islam tidak perlu. Islam tidak perlu. Allah ya Allah. Bagaimana cara kau mengenal Tuhan kamu? Ya dari ciptaannya. Selesai. Yesus gimana? Oh, Yesus pernah datang ke dunia. Oh, abad berapa? Abad 1. Bagaimana ciri Yesus? Oh, rambutnya gondrong, hidungnya mancung, matanya ini. Datang orang Cina. Enggak, Yesus itu matanya sipit. Terus rambutnya tuh agak-agak apa? Terus kulitnya putih. Kan lucu. Itu loh, siapa yang baru masuk itu? Siapa yang baru masuk tuh? Oke, baik. Pak Paniam. Ya, shalom Ya, boleh. Sarah Paniam, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf, agamanya apa, Bang? Kristen Mesianik. Oh ya, silakan, Bang. Coba Mau sapa bertanya. dulu Ustadz Abu atau Bang Anggur Asam. Atau mau masuk. Enggak, kita semalam belum pada tidur nih, Bunda. Bunda yang Ibu-ibu nggak boleh bapak-bapak.
Kita belum pada tidur ini, tinggal Bunda Nora yang masih segar bugar, suaranya masih menggelegar. Lanjut, gas. Nelion ini udah fix. Dia udah mengaku ilah dia ada 3. Selesai sebenarnya. Dan konsep penebusan dosa itu adalah karya Kristen. Konsepnya orang Kristen. Clear semuanya. Dia sudah mengaku itu. Jadi salah satu oknum dari Kristen sudah mengaku Tuhannya 3. Terus yang kedua, konsep penebusan dosa dengan cara penyalipan itu adalah konsep dari Kristen. Selesai itu sebenarnya. Nah, sekarang tinggal Bang Panim. Bagaimana? Saudara Anda tadi mengaku seperti itu, Bang. Ya, itu belum mewakili ya. Oh, belum mewakili. Oh, ya. Nelion, kok diam aja dengan Nah, Saya juga tidak, saya penjelasan penjelasan dari saudara Kristen dengan pertanyaannya itu belum sempat terjawab itu mengenai itu yang ditanyakan oleh Mbak Nora itu mengarah ke Triteos. Jadi penjelasan mengenai Tuhan kita atau Allah kita yang esa Echad ya, kalau saya pakai Echad ya. Ha Elohim Echad. Ada lagi ya. Abang denom apa, Bang? Ya saya Messianic Jews. Jadi Siapa tuh, Bang? Kok banyak denom ya sekarang Kristen, ya? pengikut Kristus. Tapi dari Gereja apa, basic Bang? Abang basic gereja apa? Judaism. Pengikut Kristus dari basic Judaism. Di Manado Oh, jadi nggak menyembah Yesus? menyembah Yesus. Kami Jadi yang gini dari Bun, Mesianik itu dia mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Ibraninya juga. Mesianik itu. Oh, Ya. tapi Betul tetap ya, Pak menyembah ya? Yesus. Bapak Ya, Enem ya, benar. betul ya? ya kami pakai Injil Salib, Besorat Haselaf, ya Habrit Ya, Hakadasa. jadi Denom ini juga mempelajari bahasa aslinya gitu. Beda dengan Kristen yang ini cuman LAI doang. Ya, benar. Karena kami juga masih ada yang sesuai dengan transliterasi yang masih agak Jadi rancu. jadi kalau boleh disingkatnya mah ortodokan lah begitu kurang lebih. Lanjut. Ya, kurang lebih begitu. Ya, mengenai penjelasan tadi, sebenarnya singkat aja mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang Echad itu seperti kita ini manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Allah Bapa sebagai sumber dan dia memiliki firman dan memiliki roh yang menghidupkan. Itu ada dalam kitab Beresyit dari ayat pertama sampai ketiga itu sudah menjelaskan. Begitu, Bang. Tuhan memiliki firman. Berarti sifat Tuhan adalah berfirman, betul? Ya, kata kerja dengan berfirman dapat. Oke, sekarang pertanyaannya begini, Bangsa. Yang di dalam Yohanes 1, firman telah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Yang di nomor 14-nya. Firman itu adalah Allah. Ya, benar. 14-nya, firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya begini. Yang menjadi manusia, firman atau Allah itu? Firman, logos atau Berarti bukan Allah ya? ya, satu hakikat dengan Sang Allah. Itu yang di ayat 1 kan. Ayat Hakikat 14 itu firman itu menjelaskan. apa? Hakikat firman apa? Firman itu yang menciptakan atau akal budi dari atau pikiran. Hakikat firman, Bang. Hakikatnya apa? Hakikatnya Tuhan apa, Bang? Ya, memiliki Bapa, firman, dan roh itu hakikat Tuhan kan. Bang, Abang tahu definisi hakikat, Bang? Tahu? Apa? Hakikat itu satu hal yang menyematkan menjelaskan ke sesuatu yang tidak dapat. Oh, pantaslah, Bang. Ternyata memang kalian tidak tahu arti hakikat lah, Bang. Kemudian mulut ini Hakikat itu adalah suatu hal yang sebenarnya, yang semestinya, itu Bang arti hakikat, Bang. Iya. Itu salah Dengar, juga. Bang Sar, diam dulu, Nelion. Kau ngaku 3 Tuhanmu. Enggak, maksudnya kan kalau kata hakikat itu kan eksistensi. Bunda Nora, Hakikat bukain itu KBBI adalah- dong Bunda Nora.
daripada berkepanjangan bukan KBBI. Oke, Hakikat itu sebentar. apa? Biar pada nggak bandel. Esensi Udah keberadaan. dulu dibukain KBBI, udah tenang dulu, Bang Elian tenang dulu. Esensi itu. Hakikat itu Hakikat- esensi. Sebenarnya kami Hakikat tidak itu pakai kata adalah- hakikat, tapi esensi. Nah, hakikat itu kalau menurut KBBI ya, menurut KBBI, hakikat itu adalah intisari atau dasar. Iya, Dasar. itu Nah, namanya sekarang esensi. dasarnya kita ini, hakikatnya kita ini adalah manusia. Hakikatnya Tuhan itu adalah ilahi. Ya benar. Nah, sekarang hakikatnya firman apa, Bang? Ilahi, tetap ilahi. Esensi ilahi itu. Dia Jadi berfirman. jadi firman itu Tuhan, Bang. Ya benar. Dia berfirman, dia menciptakan dengan firman. Berarti firman yang menjadi langit dan bumi, berarti langit bumi juga Tuhan, Bang. Enggak, firman menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman, Bang. Iya, Nah, saya berarti tidak langit dan bumi mengatakan berarti bahwa berfirman. firman itu Berarti langit dan bumi. Anda yang ketika mengatakan. firman itu telah menjadi langit dan bumi, berarti langit dan bumi Tuhan juga dong. Waduh, Loh, firman waduh. itu yang menjadikan langit dan bumi. Allah Nah, sekarang itu firman menciptakan, itu, sebentar dengar saya dulu, Bang. menjawab. Dengar dulu, Bang. Firman Ya. itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu juga yang menjadikan manusia. Berarti semua manusia di muka bumi ini adalah Tuhan. Ya kan manusia itu kan diciptakan itu kalau diciptakan manusia pertama. Bang Benny atau siapa dulu? Yang mau diciptakan nyambung? itu Saya manusia ada pertama. telepon. Bang Benny. Manusia seterusnya itu kan bereproduksi, bukan diciptakan, berkembang biak. Hasil dari berkembang biak itu, kalau manusia biasa itu dari dua keinginan laki-laki dan perempuan, tapi Yesus itu dari rahim Bunda Maria itu Allah menaruh rohnya. Jadi bukan seperti ciptaan. Baik. Kalau Adam itu manusia Pak- pertama diciptakan melalui firman, Pak firman itu siapa? juga yang masuk ke Pak Paniam. Kalau saya tidak tertarik untuk membahas tentang ketuhanan. Kalau tadi sama Bunda Nora membahas tentang ketuhanan. Saya lebih tertarik membahas kitab suci. Gimana, Pak? Bapak suka nggak membahas tentang kitab suci? ya kalau mengenai tanah itu saya punya keterbatasan. Tapi kalau Iya, tidak dari apa-apa, Pak. Habib Kan kita namanya Hakadasa atau sama-sama New tukar Testament. pengetahuan, Pak, tukar pengalaman. boleh. Kalau Ya, mengenai New jadi Testament saya bisa singkatnya bernarasi. begini, Pak. Singkatnya begini. Kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak ada campur campur hasil pemikiran manusia di dalamnya. Sepakat nggak, Pak? Belum sepakat kalau itu. Karena kitab kami itu berisi firman Tuhan. Bentar Pak, izin sebentar. Teman-teman sambil di tap ya, ini goyang-goyang. Jangan sampai kena tombak lagi akun saya. Bantu tap Ivan Pillah. Koh baca WA koh. Lanjut. Jadi kalau belum sepakat saya mengenai itu, tapi karena kan Alkitab kami itu berisi informasi, berisi firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan ditulis oleh para rasul apa yang dikatakan oleh sang firman. Itu kitab kami. Ditulis, Bang. Apa yang seperti kalau Habib Hakadasa, perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul. Iya, Pak Segala kejadian. Pak Painam. Gini Pak Painam. Kan kita mau bahas tentang kitab suci nih, ya. Jadi Bapak, saya menggunakan kaidah bahasa Indonesia ya, saya ambil dari KBBI. Apa itu kitab suci? Kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak boleh ada buah pemikiran manusia di dalamnya. Kalau ditulis oleh manusia boleh, ditulis boleh. Toh Al-Quran juga ditulis, dipercetakan, dibikinnya sama gitu.
Sepakat nggak dengan tema itu? Kalau nggak sepakat nggak apa-apa, saya nggak akan teruskan, gitu loh. Ya kalau menurut saya itu akan jadi benturan di penjelasan saya nanti kalau itu dipersempit dengan Saya tidak minta penjelasan, kitab tapi saya minta suci. data. Ya, saya Ya. tidak minta penjelasan. Bapak cukup menjelaskan saya menggunakan data. Iya, karena definisi dulu kita kan belum sepakat. Mm-mm. Definisi kitab suci dengan sudut pandang Anda bahwa itu harus Bukan sudut seluruhnya. pandang saya, Pak. Saya mengambil dari KBBI. Apa itu kitab Oke. suci? Definisi kitab suci itu adalah menurut KBBI wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak ada tidak ada buah pemikiran manusia di dalamnya, gitu. Nah, ya frasa tidak ada buah pemikiran manusia itu yang akan mental nanti di saya nanti. Oh, Karena berarti Bapak meyakini bahwa ragu kalau apa namanya Bible yang Bapak punya itu bukan asli firman Tuhan. Bapak ragu berarti ya? bukan ragu, tapi kan itu saya sudah jelaskan dari awal bahwa itu berisi informasi sejarah firman Tuhan, bagian firman Tuhan dan sejarah yang menghubungkan segala firman dalam satu buku. Iya, berarti firman Tuhan kan Pak. Berarti kan firman Iya. Tuhan. Ya kalau memang itu firman Tuhan, mari kita uji, gitu loh. Itu yang saya Nah, maksud, kita bisa. uji Kalau gimana. itu menguji firman Tuhan bisa. Bisa, oke, baik. Bapak juga nanti bisa bantah, tapi bantahnya pakai data Pak ya. Gak boleh pakai menurut Bapak atau menurut saya atau menurut siapa, itu gak bisa. Bapak bantahnya pun harus menggunakan data. Baik, saya mulai dari hal yang paling kecil dulu Pak ya. Sebentar, bisa saya beranalisis sedikit. Kalau misalnya Baik, itu harus silakan. mengenai seperti kalau dalam bahasa Yunani kan misalnya kitab Injil yang pertama itu yang Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Ya, Matius, dari Markus, awalnya Lukas. sudah ditulis kata Sinoptik nggak ada Yohanes, Yohanes Pak. Pak, sinoptik nggak ada Matius. Yohanes, cuma 3 Pak. Ya, kalau Matius, itu Markus, Lukas. ya, kalau Yohanes itu tidak termasuk sinoptik. tapi menurut kami itu salah satu sinoptik. Ya, oke lah. Gitu. Jadi dengan kalau itu kan menurut Yohanes, menurut Markus, menurut Matius itu peristiwa. Injil itu kan peristiwa. Peristiwa yang dituliskan menurut Lukas dan menurut Yohanes, menurut Matius, peristiwa yang dengan narasi yang berbeda. Gaya bahasa juga berbeda. Jadi tergantung audiensnya. Kalau misalnya Matius itu, makanya di awal kalau di bahasa Yunani kan itu kata Matius, ya kata Lukas. Itu menurut Lukas, nah Ya, tadi tidak ada masalah benturan Pak. sedikit. Saya tidak mempermasalahkan itu menurut Matius, menurut Lukas. Oke. Saya tidak mempermasalahkan. Silakan lanjut kalau begitu, Nanti Pak. Tidak saya akan bacakan ya. Oke. Bapak bisa lihat di layar di sini. Sebentar saya balik kameranya dulu. Ya. Nah, Bapak bisa baca di sini. Ini Alkitab Sabda, walaupun di ladang, dan yang satunya akan dibawa dan yang yang lainnya akan ditinggalkan. Bunyinya seperti itu Pak. Bapak bisa cek juga di Alkitab Bapak, di Bible Bapak. Ternyata Pak, di sini dituliskan bahwa ayat ini tidak asli. Oke, ayat ini tidak asli Pak ya. Tulisannya seperti itu Pak ya. Ini ya. Nah, saya belum percaya Pak dengan ini. Saya cari perbandingannya di Bible lagi ya, yang berbahasa Hebrew. Nah, ini Bible yang berbahasa Hebrew ya. Jangan yang Hebrew lah. Sebentar Pak ya, sabar. Oke. Nah, di sini ada juga Bible yang dari negara tetangga kita ya, dari negara Sakura, dari Jepang. Kebetulan saya bisa bahasa Jepang, saya bisa baca, jadi supaya tidak terjadi kesalahan ya. Nah, ini dari kitab Lukas, Pak ya.
Ini kitab Lukas Pak ya. Oke, Lukas 17. Sorry. Ya, Lukas 17 Pak. Ini kitab Lukas Pak. Bapak bisa screenshot ini nanti kalau saya bohong. Capture-nya 17 ya. Yang ayatnya 36. Nah, ini tidak ada Pak, ayat 36. 34, 35, 36-nya bersambung, digabung. Berarti nggak ada, kosong. Ini berarti kosong. Ini tandanya kosong. Nah, 37-nya ada Pak di sini. Ini 37. Ya. Ini sudah ada buktinya satu. Oke. Saya ambil lagi sekarang dari kodek yang tua nih Pak. Ya. Ada kodek Sinaiticus. Ya Pak. Nah, saya ambil dari kodek Sinaiticus. Kitab Lukas. Ini kodeks Sinaiticus Pak ya, bisa dilihat Pak ya. Halo Pak? Ya, lanjut. Ya, kodeks Sinaiticus Pak ya, bukan editan saya, bukan buatan saya. Lukas pasal 17. Oke, pasalnya sudah 17 Pak ya, ini 17. Ya, 17 bisa dilihat. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini pun pasal 36 tidak ada, Pak. Ada 35 langsung ke 37, 34, 35, 37. Pertanyaan saya, Pak, LAI dapat dari mana? Yang ayat ke-36 dari Lukas 17 ayat ke-36 itu LAI dapat dari mana? Silakan, Pak. Ya. Saya coba menjelaskan ya. Oh, bukan dijelaskan, Pak. Dijawab dengan data Bapak. Bapak harus mengeluarkan data, bukan dijelaskan. Kalau dijelaskan saya bisa, Pak. Oke. Data Oh, yang Punya ada data dalam nggak untuk Buka dulu LAI WA ayat kok, buka 36. WA. Lanjut Pak Sar. Buka WA. Ayat 36 itu ada tutup kurawal ya. Tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Kalau disebutkan seperti itu biasanya dari sumber manuskrip dan kodeks itu diterjemahkan tapi datanya itu tidak ada. Dan ayat yang tertulis itu dia masuk dalam liturgia Kristen di mana seperti doa Bapa kami. Kalau Katolik cuma sampai di daripada yang jahat amin, dan jemaat berkata nah itu ditutup kurung, buka kurung, tutup kurung juga. Itu tidak ada karena itu dalam tradisi ibadah. Biasanya kalau buka kurung, tutup kurung di itu karena dalam tradisi ibadah itu, Pak. Misalnya imam membaca dan jemaat menjawab dengan apa yang telah tertulis dalam liturgi. Itu menurut saya. Tapi di dalam data itu juga tertulis seperti itu. Seperti doa Bapa kami, Pak. Kalau dalam Ya, begini Pak, pertanyaan itu menurut Bapak. Ya, itu menurut Bapak. Saya tadi sudah tunjukkan data dan saya sudah perlihatkan. Ya kan? Rujukannya. Nah, Bapak kalau menurut Bapak itu nggak bisa, Pak. Diskusinya begitu. Oke, berarti Jadi saya terima apa yang data itu. Ya. Nah, Karena berarti pertanyaan saya, apakah begini Pak, apakah kitab suci Bapak itu otoritas tertingginya itu dipegang oleh manusia, bukan oleh Tuhan? Karena manusia bisa seenaknya memasukkan tulisan itu tanpa itu lembaga yang panjang. menulis itu, Pak. Berarti otoritas tertinggi kitab Bapak itu suatu lembaga, bukan Ya, Tuhan. benar. Ya, berarti definisi kitab suci di sini Bapak gagal, ya. Bible Bapak dikatakan definisi kitab suci gagal. Karena otoritas tertinggi Bapak sudah mengakui bahwa itu otoritasnya adalah lembaga, bukan otoritas Tuhan. Ya, Makanya saya berani pastikan, saya berani katakan bahwa kitab suci yang Bapak pegang itu gagal disebut kitab suci. Kalau Bapak mengatakan seperti itu. Oke. Itu dikatakan kan dari narasi Bapak, sumber data dari KBBI itu harus wahyu
dan tidak ada campur tangan manusia. Di mana saya sudah tadi mengakui bahwa kitab ini ditulis mengenai firman Tuhan, tapi yang ditaruh dan disusun sebagai informasi, ada informasi bagaimana tata cara jemaat beribadah. Jadi dihubungkan semua firman yang disatukan, tapi di situ mengandung tata cara ibadah. Seperti contoh doa Bapa kami itu, saya hanya bisa menjawab itu. Tapi mengenai data, saya menerima apa yang disuguhi oleh Bapak. Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada, Pak. Saya nggak bisa paksakan. Karena saya sudah mengakui dari awal. Saya juga nggak Ya. tidak memaksa Bapak harus mengada-adakan, tidak. Ya, Tapi itu yang saya temui seperti itu. Sebenarnya masih banyak Pak. Hal-hal seperti itu gitu ya, yang tulisan tidak asli itu masih banyak sebenarnya. Cuman karena jawaban Bapak tadi seperti itu ya, saya rasa saya akan keluarkan juga soal-soal berikutnya, Bapak akan menjawab hal yang sama. Jadi saya rasa cukup lah ya diskusi saya dengan Bapak. Mungkin silakan dengan Bang Anggur Asam, monitor Bang Anggur Asam. Itu lanjut Bang. Aman. Bang Madukuba. Oke, baik Pak. Sambil kita menunggu ya, saya tunjukkan satu data lagi deh. Oke, udah datang nih Ahi Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngumpul nyawanya, udah ngumpul belum? Oh, saya Pak fit terus. Alhamdulillah. Baru bangun, nyawanya udah ngumpul semua. Oke, siap. Lanjut Ahi Bayu sama Pak Tarhapan Panam. Ada Silakan, Bunda Ahi Bayu. Tiara juga boleh itu Bang. Ada Bang Bayu boleh. Baru naik, gua bahasa apa tadi ya? Ya silakan aja, tentukan temanya sama Bayu sama Pak Inem, silakan. ya. Jadi Iya. tadi close ya Pak Beni ya. Saya mengakui bahwa Sudah close Pak, sudah close dengan saya Sudah sudah close, close. Saya hanya mengisi Sip, waktu sip. saja tadi. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak ya, terima kasih. Makasih Pak Beni. Ya. Oh, Pak Sar masih dari Kristen ceritanya nih. Iya Pak. Kenapa? Siapa? Jadi ini denomnya apa Pak? Protestan, Katolik, Ya, gereja karena di mana? sebenarnya saya berlindung dalam denom Presbyterian Gemim, Gereja Masih Injil Minahasa di Minahasa. Minahasa, Ya, Sulawesi Utara. ya benar. Tapi saya Manado. basically dari orang-orang tua saya dari Judaism. Oh, Judaism. Karena di waktu zaman Soeharto kan kita hanya diakui 5. Jadi makanya sinagoga nggak ada di sini. Cuman ada satu di Manado, di pusat kota Manado, di Makeret, dan sekarang ada di Tondano, ibu kota Minahasa. Tapi saya nggak di situ gereja? lagi. Itu sinagoga itu Bang. Oh, Nah, ada dari sinagoga di sana. Ya, Syamahim namanya. Dari Pak Rabai Yakov Baruk, teman saya. Oh, iya. Jadi Bapak sekarang kepercayaannya masih Kristen atau kembali ke Judaism? Oh, Kristen, dari Opa sudah Kristen. Sudah Oh, Kristen. Kristen. Karena nggak diakui yang dulu ya, nggak bisa. Udah pernah belajar Pak mengenai dari cara-cara untuk Judaism untuk mempercayai Tuhan itu seperti apa? Ada Pak, dari sebenarnya dari kecil diajarin Gemara. Ya. Ya, mengikuti tradisi ya. Ada juga ya Midras, Gemara Midras. Tapi saya sudah ditinggalkan dari zaman opa saya itu. Oh, tapi kira-kira Pak gimana? Ada perbandingan nggak menurut Bapak mengenai
ketuhanan dari Yudaism dengan kekristenan ini. Saya rasa bertolak belakang dan jauh beda Pak ya. Karena tidak seperti itu dengan ajaran para nabi. Coba kira-kira bagaimana Yes. pendapat Anda? Saya sepakat kalau itu yang dikatakan itu memang seperti itu. Tapi untuk sekarang tidak, kami tidak lagi mengikuti itu. Jadi memang seperti kata Bapak yang sangat jauh bertentangan. Itu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi begini Pak, adanya kekristenan ini kan waktu adanya Paulus kan gitu, ya kan? Kalau kita untuk mencari tarik lurus untuk kisah dari Paulus ini dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus ini, kenanya sama siapa coba kira-kira? Karena Yesus ini telah menubuatkan loh waktu beliau sebelum terangkat naik ke langit dan memberikan nasihat amanah agar para murid-murid dan orang-orang pilihan ini tidak disesatkan gitu loh. Bapak bisa baca di Matius 24 dan seterusnya. Yesus itu telah menerangkan baik dia turun yang kedua kalinya seperti apa. Yang di ayat 4-nya itu Yesus juga memberikan amanah agar tidak disesatkan. Dan Yesus juga menekankan waspadalah terhadap jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Dan Yesus juga menerangkan bahwa dirinya nanti turun yang kedua kalinya itu adalah manusia, diiringi oleh para malaikat-malaikat Tuhan. Nah, yang poinnya di sini Pak, manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus ini terangkat naik ke langit, ini siapa gitu loh. Siapa itu loh Pak. Bapak bisa baca kan waktu perjalanan ke Damsik Paulus ini. Dia mengaku bertemu dengan cahaya, yang cahaya ini mengaku dengan Mesias. Sementara Yesus menubuatkan jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya katanya. Karena turunnya aku ini yang kedua kalinya adalah adalah manusia, bukan cahaya gitu loh. Coba Bapak bisa buka di situ Bibelnya, Matius 24. Mulai dari ayat pertama sampai seterusnya. Di sana terang benderang Yesus katakan. Belum lagi di Lukas 21 nomor 8. Di Lukas 21 nomor 8 apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu tidak disesatkan. Disesatkan oleh dia yang menggunakan, yang mengaku akulah dia. Kata Yesus. Coba siapa cahaya ini? Cahaya ini yang bertemu dengan Paulus ini mengaku siapa? Coba kira-kira. Ini nubuatannya kena pas sama Paulus. Bukan kepada siapa-siapa. Karena cahaya ini adalah penyesat. Penyesat ini memilih Paulus untuk digunakan sebagai alat menyesatkan umat manusia. Begitu Pak. Anda bisa baca Pak di Bible itu terang benderang kok di sana. Sebelumnya saya coba ada telepon. Sebenarnya saya coba memaparkan sedikit mengenai pandangan kami misianik mengenai Paulus. Paulus itu tetap masih, itu kami sebut Rabi Saul ya. Rabi Saul bukan Paulus. Jadi dia juga itu kan seorang Yahudi yang berkewarganegaraan Roma. Murid dari Rabban Gamaliel. Rabban itu pimpinan dari seluruh rabi. Rabi tertinggi. Muridnya Gamaliel. Jadi kalau misalnya dikatakan Paulus itu yang dirujuk oleh Matius itu, kami tidak mengimani itu. Karena di saat peristiwa perjalanan di Damsik itu terbukti Bang. Jadi kalau misalnya wujud yang muncul itu dan mengatakan bahwa itu Yesus tapi bukan, itu terbukti bahwa dia juga, Yesus juga menyampaikan ke tempat tujuannya bahwa akan datang seorang kan, dikatakan begitu. Dan itu terbukti. Di saat sesuatu yang bisa dikatakan mujizat itu terbukti, itu kami mengimaninya. Begitu Bang. Jadi terbukti bahwa dia dalam perjalanan Yesus berkata pergi ke Tarsus atau saya lupa itu. Ketemu Ananias. Dan di Ananias juga Yesus menemui Ananias bahwa akan datang seorang yang sudah bertobat. Dan Tuhan memakai orang yang bertobat. Gitu Bang.
Jadi kami meyakini bahwa kalau narasi abang mengenai Matius itu atau tafsiran mengenai Matius itu tidak mengarah ke Paulus. Paulus itu rabi kami, Rabi Saul. Jadi begini Pak ya, mohon maaf ini Pak sebelumnya. Untuk bagaimana cara Anda untuk memvalidasi bahwa pengakuan Paulus ini kan klaim sepihak dari Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias cahaya yang mengaku sebagai Mesias. Bagaimana cara Anda memvalidasinya ini? Bahwa cerita dia ini suatu kebenaran ataukah ada nubuatannya gitu? Karena segala yang tertulis di dalam Bibel itu harus berdasarkan nubuatan. Mulai dari semua para nabi dinubuatkan. Ada nggak nubuatan mengenai Paulus ini? Kira-kira? Ya, kalau dibilang nubuatan itu apa yang diterima oleh manusia, perkataan, suara yang didengar dan dibuktikan, dan ada yang masih sementara berjalan, itu menurut kami nubuatan. Jadi menurut kami juga Paulus itu bukan sekedar mengklaim, tapi terbukti, itu yang saya katakan tadi, terbukti bahwa dia dikunjungi juga oleh Roh Kudus, oleh Yesus di tempat tujuannya. Gitu Bang. Nah di saat itu terbukti, kami itulah validasinya. Jadi kalau saya dengan pandangan mesianik ya, apa yang sudah yang diajarkan oleh Rabi kami. Gitu Bang. Di Rabi Jason Sobel juga menjelaskan seperti itu, tapi panjang penjelasan saya itu nanti. Oh, para rabi mengajar. Mungkin Bang Billy lah. Karena ini udah menyangkut dengan para rabi ini, saya nggak tahu mengenai para rabi karena ini kan Judaism. Ya, kalau saya sudah pernah berdiskusi dengan Billy itu mungkin 2 tahun lalu saya pernah berdiskusi. Yang gitaris itu ya, dia juga orang Minahasa. Ya, Billy yang marga apa ya? Saya lupa marganya ya. Dia Minahasa juga. Minahasa dia Judaism juga. Si Billy itu yang gitaris. Ya, jadi kalau kita tadi ngomong soal Paulus ya, dikatanya dia murid Gamaliel. Nah, ini ada data ya dari seorang penulis dan sejarawan Max Isaac Dimon. Ini cukup terkenal ya, dapat beberapa kali penghargaan. Jadi dia melakukan tesis lewat sejarah. Ini ada judulnya orang Yahudi, Yesus dan Pilatus. Nah, jadi ketika Rabban Gamaliel ya ingin mensosialisasikan Mishnah itu adalah oral Torah ya. Jadi urutannya itu dari Tanakh baru ke Mishnah, oral Torah. Nah, Mishnah menjelaskan Torah, Gemara menjelaskan Mishnah, gitu. Talmud isinya Mishnah dan Gemara, begitu. Itu mesti dipahami dulu. Nah, di dalam perjalanannya dia, Paulus juga sedang dalam perjalanan ngapain? Mengabarkan ajaran baru, bahkan sampai ke sinagog. Tapi orang-orang Yahudi yang ada di sinagog pada waktu itu bertanya-tanya, ini dari mana ajarannya? Kita nggak pernah dengar ajaran seperti ini. Maka Rabban Gamaliel, ya? Iya. Ya. Maka Rabban Gamaliel mengekskomunikasi, mengeluarkan mereka dari keanggotaan sinagog dan membuatkan birkat haminim. Nah, kalau orang Yahudi itu ada birkat haminim ya. Doa 18 doa itu Vela Masin Maltetik wa Fekol Haminim. Jadi kiranya Tuhan nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan. Nah, itu diberikan kepada orang-orang Sanhedrin ya, Man. Ya. Nah, alih-alih berhasil memualafkan ya ibaratnya ya, mengkonvert Yahudi ke Kristen, mereka gagal. Memperselitkan. Akhirnya dia merubah arah pemurtatan kepada siapa? Kepada pagan Romawi, dan itu berhasil dengan sukses gitu. Jadi Paulus itu bukan muridnya Rabban Gamaliel, tidak ada catatan di dalam Mishnah dan Gemara dan Talmud bahwa dia memang murid Gamaliel gitu. Jadi itu adalah klaim sepihak. Dalam sejarah yang netral itu tidak ditemukan bahwa Rabi Shaul atau Paulus itu murid Rabban Gamaliel. Dia justru bertentangan
gara-gara dia itu dibikin Birkat Haminim gitu. Karena ajarannya bukan ajaran yang ditemukan dalam Taurat gitu. Nah, gimana Pak Sar? Ya, Sementara Yesus kan juga mengatakan menubuatkan waspadalah terhadap rabi Farisi dan Saduki gitu loh Pak. Sementara Paulus juga mengaku orang Farisi, dan dia ini kan pada zaman itu kan orang-orang Yahudi itu tidak menerima apa yang ajaran yang dibawakan oleh dia, dan dia ini dianggap sebagai penyakit sampar gitu loh, menyesatkan gitu Pak. Karena jauh berbeda dengan ajaran Nabi Musa yang dibawakan oleh Nabi Musa gitu loh. Tidak ada pun nubuatannya juga mengenai Paulus ini, dan Yesus juga menubuatkan agar tidak disesatkan oleh orang gitu loh Pak. Jelas ini karena manusia yang pertama sekali mengaku bertemu dengan Mesias setelah Mesias ini terangkat naik ke langit ya ini Paulus gitu loh Pak. Nggak ada yang lain. bisa saya dengan Bang Billy ya? Ya, saya menanggapi dulu Bang Billy. Ya, kalau itu yang menurut sumber, ya kalau dulu kan saya dengan Abang Billy mengenai Rabi Rasak ya apa. Kalau sekarang ya, saya ada rujukan juga. Mana Rasak? Kenapa Rasak? Kenal Rabi Jason Sobel. Kenapa Rasak? Ya. Kenapa tadi? Rabi yang mengenai kata Allah itu ya Bang, yang dulu kita pernah sekitar 2 tahun lalu kita pernah bahas mengenai itu. Oh, alef lamet hei ya. Iya, alef lamet hei itu. Ya itu sudah clear ya Bang. Ya kita ini mengenai Rabi Saul dulu Bang. Kalau Abang ada rujukan tesis yang Abang bilang tesis, berarti saya nggak bisa bantah. Tapi saya juga pegang yang dari Rabi Jason Sobel, di mana dia berkata bahwa Paulus adalah seorang Yahudi sejati yang juga mengalami kebenaran yang ada dalam, ya dia mengupas apa yang dikatakan Rabi Saul dalam 2 Timotius 3 yang dihubungkan dengan kitab Bamidbar, gitu Bang. Jadi ada pendapat yang cukup panjang kalau menjelaskan itu nanti. Saya siapin waktu untuk dengan Abang, saya sudah follow, kita bisa bahas itu gimana ya, sumber apa dari Bang Billy ya. Jadi dari sumber yang ada di situ ya, kita pakai apa sumber yang kita punya sini. Ya, jadi sulit sekali untuk menggambarkan Yesus dalam kitab tanah ya, apalagi soal Mesias. Tidak ada jaminan dalam kitab tanah bahwa sang raja yang akan datang atau sang Mesias itu bernama Yeshua, nggak ada. Nah, itu yang menarik saya maksudnya nanti saya kan ingin kalau misalnya ada waktu kita bahas tanah untuk menghubungkan dengan Mesias. Tapi Paulus. Tapi di dalam Torah, dalam tanah ada banyak 3 sumber ya. Dari kitab Hosea 5 ayat 3, bunyinya gini. Akhar yang musuh Bnei Israel ufiksu Hashem Eloheke Vet David Malkam Fakadu Beakhari Tayamim. Artinya mereka akan kembali kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka. Terus di dalam Yeremia 30 ayat 9, Fa'abdu et Hashem Eloheke Vet David Asher Akim Lahem. Artinya mereka akan menyembah kepada Hashem dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi nggak ada satupun clue di dalam tanah ya pernah mencatat bahwa Yeshua itu akan datang sebagai Mesias. Nah, perbedaan Kristen dengan Yahudi adalah Kristen itu Mesias itu adalah Tuhan nanti yang datang kedua kali dalam bentuk manusia. Nah, tapi kalau di dalam Yudaism menurut kitab Yesaya 11, Mesias itu kesukanya ialah takut akan Tuhan. Roh Allah ada padanya, roh hikmat, roh pengetahuan. Ya, yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan, justru Mesias itu takut akan Tuhannya. Begitu. Buka aja di Yesaya 11. Ya, Bang. Kalau mengarah ke situ jadi panjang kita. Jadi saya akan merujuk juga ke Yesaya nanti ntar. Jadi banyak hal-hal di sini juga mengenai apa yang ada dalam tanah itu terhubung dengan nubuatan mesianik. Jadi itu Bang. Waktu kita nggak cukup kalau bahas itu di sini.
Dan itu perlu data-data dan saya open camp nanti kalau misalnya kita sama-sama bisa berdiskusi mengenai itu, Bang. Ini hanya saya melayani topiknya yang menjadi objek Paulus ini, Bang. Gitu, Bang. Ya, pada diam semua. Jadi, Bro Bill, masih jamming, Bro.